Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semua orang terkejut dan melihat ke arah suara itu. Mereka melihat setan besar dengan ketinggian 10 kaki. Tubuhnya ditutupi dengan tulang putih, itu membubung ke langit dari pintu masuk gua dan melayang di atas aula. Ketika semua orang melihat kemunculan iblis ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seluruh tubuhnya seputih batu giok. Tidak ada daging atau organ dalam di tubuhnya. Kepalanya yang besar benar-benar berbeda dari kepala manusia. Itu tampak seperti tengkorak kambing. Ada 2 sayap tulang putih di punggungnya. Ada lapisan membran transparan di tengahnya. Sayap terus mengepak. Han Li melepas kain dera ilahi untuk memindai iblis ini. Dia menemukan bahwa auranya tidak lebih lemah dari iblis singa perunggu. Dia sedikit mengernyit. Apakah kamu yang melepaskanku? Iblis bertulang putih perlahan berkata saat matanya menyapu kerumunan. Han Li dan yang lainnya tidak tahu apa maksudnya, dan tidak menjawab. Mereka hanya menatap iblis itu dengan ekspresi waspada di wajahnya. Melihat tidak ada yang menjawab, mata iblis bertulang putih itu tertuju pada tas kain biru di tangan Lan Yan. Sepasang mata biru berguling-guling di rongga tulang putihnya. Karena benda ini ada di tanganmu, terlihat bahwa segel itu memang dibuka olehmu. Meskipun raja ini adalah iblis yang jahat, saya bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak mengetahui etika. Saya berhutang budi kepada Anda. Jadi saya akan memberikan Anda berlian yang tenang ini sebagai hadiah terima kasih. Saat iblis jahat bertulang putih itu berbicara, dia melambaikan tangannya dan cahaya biru menyala di ujung jarinya. Dalam kehampaan, 7 kristal biru tenang seukuran kepalan tangan terbang keluar. Mereka berisi semburan kekuatan atribut air yang kuat. Sekilas, terlihat jelas bahwa itu bukanlah benda biasa. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat melihat ini. Mereka tidak terkejut dengan kelangkaan berlian yang tenang ini. Sebaliknya, dikejutkan dengan tindakan iblis bertulang putih itu. Anda tidak mengatakan apa-apa. Anda tidak menginginkan hal-hal itu. Ini agak memalukan bagi saya. Iblis bertulang putih melihat tidak ada yang bergerak. Suaranya perlahan berubah menjadi dingin. Lalu, tiba-tiba ia melambaikan tangannya. 7 berlian yang tenang segera dibungkus dengan kekuatan dan ditembakkan ke arah kerumunan. Diiringi dengan semburan suara, berlian yang tenang itu langsung terbang di depan orang banyak. Sekelompok cahaya hitam tiba-tiba menyala di intinya. Berlian yang tenang dengan cepat meluas dari tengah dan terbuka. Semua Dark Abyss Diamonds meledak pada saat bersamaan, berubah menjadi ledakan kuat yang menyebar ke segala arah. Kabut hitam bergulir yang terbungkus di dalamnya mengeluarkan bau menyengat. Kemanapun ia melewatinya, bahkan ruang pun seakan terkorosi, dan mengeluarkan suara mendesis yang menyebabkan gigi terasa sakit. Han Li dan yang lainnya sudah siap untuk ini. Sementara masing-masing menggunakan metodenya sendiri untuk mundur. Karena kamu menolak bersulang dan ingin minum, maka raja ini akan bermain denganmu. Iblis bertulang putih mencibir dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tebing runtuh sepenuhnya. Berbagai jenis iblis jahat besar terbang keluar dari tanah dan menyerang Han Li dan yang lainnya. Karena puncak gunung diselimuti oleh penghalang yang membatasi, kerumunan tidak dapat mundur terlalu banyak. Melihat iblis jahat menyerbu ke arahnya, mereka tidak lagi mundur dan menyerang iblis jahat di bawah. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang bambu awan muncul di telapak tangan Han Li, dan dia mengayunkannya ke burung hantu berkepala 3 yang mendekat dengan aura perkasa yang sebanding dengan dewa primordial tahap akhir. Cahaya keemasan melintas di pedangnya, dan petir emas melonjak, berubah menjadi pedang petir emas yang menembus kehampaan dan mendarat di kepala burung hantu berkepala 3. Dikira kepalanya akan dipenggal, namun ternyata tidak terjadi.
Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di atas kepala burung hantu berkepala 3 dan bertabrakan dengan pedang petir emas. Namun, lehernya terpaksa menyusut, dan memantul kembali dan mengibaskan cahaya pedang Han Li. Kemudian, kepala kiri dan kanannya membuka mulut mereka pada saat yang sama dan mengeluarkan teriakan melengking. Dua riak emas berbentuk spiral segera melonjak dan menyerang Han Li dari kedua sisi. Namun, cahaya keemasan berbentuk spiral baru saja terbang 1000 kaki ketika tiba-tiba menjadi sangat lambat, seolah-olah telah membeku. Sebuah roda emas menyala di belakang Han Li, dan dia langsung melewati tengah dua riak emas, terbang ke dada burung hantu berkepala 3. Dia mengoperasikan teknik penindasan penjara ganas bawaan di tubuhnya, dan menerobos cahaya spiritual pelindungnya dengan pedangnya, langsung menusuk jantungnya. Hus! Semburan petir keemasan menyebar dari pedang, dan percikan api keemasan tiba-tiba muncul dari luka di dada burung hantu berkepala 3 itu. Pada saat yang sama, api perak menyelubungi burung hantu berkepala 3 dari luar. Semua ini tampaknya memakan waktu yang sangat lama, tetapi sebenarnya telah dicapai dengan bantuan hukum waktu Han Li. Dalam menghadapi serangan gabungan dari Divine Devil Bane Lightning dan Flame Essence Fire Raven, burung hantu berkepala 3 telah binasa hampir seketika. Dibandingkan dengan pihak Han Li, yang hanya memiliki satu setan untuk dilecehkan, pihak Lan Yuanzi dan Lan Yan jauh lebih hidup. 7 iblis ranah Dewa Tai semuanya berkumpul di sekitar mereka berdua, tampaknya sangat tertarik dengan tas kain biru di tangan Lan Yan. Jantung Han Li berdetak kencang, dan dia segera mengerti bahwa tas kain biru itu kemungkinan besar sama dengan pedang emas di tangan Xiong San, harta karun yang digunakan untuk menekan batasan altar. Secara alami, nilainya tidak akan terlalu rendah, itulah sebabnya para iblis menginginkannya. Kekuatan iblis itu ganas, dan ketika mereka bergabung, kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan Lan bersaudara. Lan Yuanzi dan Lan Yan sebelumnya bergabung untuk menggunakan teknik rahasia, dan mereka telah mengeluarkan banyak energi. Kali ini, mereka secara alami dipaksa terpojok dan terpaksa mundur. Han Li ragu-ragu sejenak, dan saat dia hendak melangkah maju untuk membantu, dia melihat mata Lan Yan tiba-tiba menyipit. Dia mengangkat tangannya untuk memegang tas kain biru, dan dengan segel tangan, dia menunjuk ke tas itu. Cahaya biru menyala di ujung jarinya, dan tas kain biru itu mulai bergetar hebat. Ada suara guntur yang menggelinding di mulut tas, dan pusaran cahaya biru tiba-tiba muncul darinya. Mata Han Li terfokus pada mulut tas, dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia melihat ada semburan petir di pusaran, dan sepertinya ada formasi guntur air di dalamnya. Pada saat ini, Lan Yan dan Lan Yuanzi berdiri membelakangi. Tiba-tiba, dia membuka mulut tasnya dan berteriak pada iblis yang berkumpul di sekitarnya. "Pergi!" Setelah teriakan ini, pusaran cahaya biru di mulut tas di tangannya mulai berputar dengan keras, dan 7 naga air biru bergegas keluar, membuka mulut untuk menggigit iblis. Pada saat ini, ekspresi Lan Yan tiba-tiba berubah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Sepertinya dia telah menggunakan kekuatan spiritual surgawinya secara berlebihan. Han Li melihat ini, dan hatinya sedikit terkejut. Meskipun tas kain biru ini jelas merupakan artefak abadi, seberapa tinggi kualitasnya sehingga Lan Yan dapat menggunakannya untuk kekuatan spiritual surgawi dalam jumlah besar. Dari kelihatannya, sepertinya konsumsinya tidak hanya pada kekuatan spiritual surgawi, tetapi juga pada kekuatan hukum. Sebagai perbandingan, Xiong San, yang hanyalah seorang dewa emas, mampu menggunakan pedang kuno kehancuran besar. Sekarang dia memikirkannya, itu sungguh aneh. Saat Han Li berpikir, iblis jahat lainnya menerkamnya. Dia mendengus dingin dan bertemu dengan pedangnya, dan mereka berdua bertarung lagi. Naga air biru sangat cepat, dan ketika mereka bergerak,
Ruang di sekitarnya tampaknya ditutupi oleh lapisan cahaya yang mengandung kekuatan hukum air, menutup jalur iblis jahat. Beberapa iblis jahat yang terlalu dekat tidak dapat mengelak tepat waktu, dan langsung digigit oleh naga air biru. Iblis jahat mengeluarkan teriakan aneh dan menggunakan segala macam metode untuk berjuang, tapi mereka tidak bisa melepaskan diri dari naga air, dan ditarik kembali. Saat naga air terbang kembali, tubuh mereka mulai menyusut dengan cepat, dan pada saat mencapai mulut tas, mereka sudah menyusut seukuran pelet, dan semuanya ditarik ke dalam tas kain. Begitu iblis jahat memasuki tas, mereka terjebak dalam formasi petir air, dan seluruh pusaran cahaya biru segera mulai mendidih, dan raungan yang memekakkan telinga terdengar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lolongan menyedihkan datang dari tas kain biru, bercampur dengan gemuruh guntur dan kilat. Hanya dalam sekejap, semua lolongan berhenti, dan iblis-iblis jahat telah berubah menjadi debu. Lan Yan, yang telah mengaktifkan tas kain, sepertinya kehabisan seluruh kekuatannya dalam sekejap, dan tubuhnya lemas dan pingsan. Lan Yuanzi buru-buru mendukungnya, mengambil tas kain biru dari tangannya, dan mengeluarkan pil ramuan biru air dengan membalik tangannya, dan memberikannya padanya. Ketika iblis jahat bertulang putih melihat ini, ia melolong tajam. Ketika iblis jahat yang tersisa melihat ini, mereka segera menghentikan serangan mereka dan terbang kembali. Tatapan iblis jahat bertulang putih itu tertuju pada kerumunan untuk sesaat, dan ia berbalik, mengepakkan sayap tulangnya, dan melarikan diri bersama iblis jahat yang tersisa. Setelah semua orang berkemas, mereka berkumpul kembali. Mata Lei Yus tertuju pada tas kain biru di tangan Lan Yuanzi, dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun untuk menegur atau memintanya. Dia hanya menangkupkan tangannya ke kerumunan dan berkata, "Semuanya, tolong tunggu sebentar. Formasi roh di area terlarang telah rusak parah, dan perlu waktu untuk memperbaikinya. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencari di sekitar dan melihat jika ada harta yang tertinggal." Dengan itu, dia membawa Wenzong untuk memperbaiki formasi roh tanpa mempedulikan reaksi yang lain. Lan Yuanzi dan saudara perempuannya tidak bergerak. Mereka hanya duduk bersila dan terus memulihkan diri. Kelelahan Lan Yan tampaknya lebih parah dari yang mereka bayangkan. Bahkan setelah meminum pil ramuan, ekspresinya masih sangat jelek. Lan Yuanzi, yang berdiri di satu sisi, tampak sangat sedih. Pandangannya tertuju pada tas kain biru di tangannya, dan dia menjadi sedikit ragu. Han Li melihatnya sejenak, dan kemudian, seperti yang lainnya, dia mulai mencari di sekitarnya. Namun, setelah aula utama dihancurkan, tebing tersebut sudah menjadi pemandangan yang sunyi. Setelah semua orang mencari, mereka tidak menemukan apapun selain beberapa bahan atribut air. Setelah sekitar 15 menit, Lei Yus dan Wenzong kembali dan berkata, "Semuanya, formasi roh di sekitar altar pengorbanan telah diperbaiki, kita bisa melanjutkan perjalanan kita sekarang." Dengan itu, dia memanggil Sum Yaqian, dan mereka bertiga terbang bersama dan terus mendaki gunung. Jiao San dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Han Li hendak mengikuti kerumunan, tapi dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kejauhan. Dia kemudian mengerutkan kening, dan ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Setelah berpikir sebentar, sepertinya dia masih belum mengerti, jadi dia menggelengkan kepalanya dan terus maju. Saat Han Li dan yang lainnya menghilang di kejauhan, cahaya putih berkedip di dinding gunung di dekatnya. Dua sosok muncul pada saat bersamaan. Mereka adalah iblis singa perunggu dan iblis bertulang putih. Iblis lainnya tidak terlihat, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Keduanya berdiri bahu-membahu seolah mereka cukup akrab satu sama lain. Saya tidak menyangka indera spiritual kultivator manusia begitu kuat.
Gelang tulang surgawi hampir gagal menyembunyikan dirinya. Iblis bertulang putih itu menghembuskan napas dan mengeluarkan gelang putih. Gelang putih itu sepertinya dibuat dari sejenis tulang putih. Ia melayang dengan tenang di kabut putih. Permukaannya berkedip dengan cahaya putih lembut, tapi tidak memancarkan aura sedikit pun. Tidak hanya itu, aura iblis singa perunggu dan iblis bertulang putih juga tersegel. Iblis bertulang putih melirik gelang putih dan berkata, "Meskipun kamu telah dipenjara selama bertahun-tahun, kamu tidak menganggur. Gelang tulang surgawi telah disempurnakan semakin indah. Aku khawatir itu akan terjadi, segera mencapai kelas 5. Iblis bertulang putih menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Saya telah disegel di tempat gelap itu selama bertahun-tahun tanpa ki iblis. Saya tidak bisa berkultivasi dan hanya bisa fokus pada memurnikan harta iblis." Omong-omong, pedang pembantaian guntur Anda hampir berada di level yang sama. Iblis singa perunggu mengungkapkan sedikit kegembiraan ketika dia mendengar ini. Tetapi ketika dia memikirkan palu ilahi yang mendalam yang hancur, wajahnya tenggelam. Jejak kebencian melintas di mata iblis singa perunggu dan dia dengan enggan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa pencuri bermargahan begitu kuat. Saya pikir dengan gelang tulang surgawi Anda akan dapat menyelinap di dekat orang-orang itu, dan dengan kejam menyerang pencuri bermargahan dan Xiong San untuk membalas dendam karena menghancurkan hartanya, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin." Iblis bertulang putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah bertahun-tahun, tetapi temperamenmu tidak berubah sama sekali. Kamu masih sama. Kamu tidak dapat menerima kerugian apapun dan akan segera membalas dendam." Iblis bertulang putih mendengus, "Apa gunanya hidup di dunia ini jika aku tidak bisa membalas dendam?" Iblis bertulang putih tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah benang hukummu benar-benar disempurnakan oleh orang itu? Anda telah memadatkan cincin hukum. Bagaimana mungkin orang itu memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu?" tanya iblis bertulang putih itu sambil mengingat sesuatu. Bajingan Han itu memiliki labu di tangannya. Itu pasti menjadi artefak abadi terhubung. Itu memiliki efek pemurnian yang sangat kuat. Benang kristal hukumku diserap dan disempurnakan oleh labu terhubung itu, kata setan tembaga singa Yao dengan penuh kebencian. Artefak abadi bawaan. Tidak heran artefak abadi Conate lahir dari surga dan bumi. Mereka sering mengandung hukum yang sangat kuat, kata iblis-iblis bertulang putih dalam pencerahan. Bajingan Han itu mengambil sebagian kecil dari benang kristal hukum milikku. Aku harus mendapatkannya kembali, apapun yang terjadi. Bahkan jika dia memiliki senjata abadi yang terhubung dan memperhalus benang kristal hukum milikku, aura asal dari benang kristal hukum seharusnya tidak dimurnikan dalam waktu sesingkat itu. Selama aku bisa mendapatkannya kembali, aku masih bisa memurnikannya kembali ke asalnya, kata iblis singa tembaga. Kakak ketiga, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, dan kekuatan mereka tidak lemah. Kami berdua bukan tandingannya. Tidak mudah bagiku untuk membebaskan diri. Aku tidak akan mengikutimu sampai mati. Jangan salahkan aku karena tidak menjadi saudara. Ekspresi iblis bertulang putih berubah saat dia mendengus. Yakinlah, kakak kedua, aku mungkin tidak pintar, tapi aku juga tidak bodoh. Aku tidak akan terburu-buru mati. Dari percakapannya, mereka akan terus mencari inti formasi lainnya. Ketika orang-orang serakah ini melihat harta karun di inti formasi, mereka pasti akan mencoba merebutnya. Ayo cepat dan ikuti mereka. Jika perlu, kita harus membantu dan menyelamatkan kakak dan yang lainnya. Begitu kita berlima berkumpul, akan mudah berurusan dengan orang-orang ini. Copper Lion Fin Demon berkata sambil tersenyum. Mata iblis bertulang putih menyipit saat mendengar itu. Dia tidak berbicara sejenak. Ada apa, kakak kedua? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tanya iblis singa tembaga. Kamu benar.
Menyelamatkan kakak dan yang lainnya setara dengan memecahkan 3 inti formasi terakhir. Jika kelima inti formasi rusak, kekuatan formasi penyegelan akan melemah hingga ekstrim. Jika Raja Jahat Langit Hitam membebaskan diri, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jangan lupa bahwa alasan Black Heaven Evil Lord disegel terkait erat dengan kita, kata iblis bertulang putih dengan cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak akan menyelamatkan kakak dan yang lainnya? Ekspresi iblis singa tembaga juga berubah ketika dia mendengar itu. Siapa yang bersembunyi di sana? Keluar! Iblis bertulang putih hendak berbicara ketika dia tiba-tiba berbalik dengan kecepatan kilat dan mengulurkan kelima jarinya. 5 sinar cahaya putih keluar dari ujung jarinya dan meraih kekosongan di dekatnya. Kelima sinar cahaya ini berwarna putih terang, seolah-olah terbentuk dari tulang putih yang meleleh. Saat bergerak, mengeluarkan suara berderak. 5 berkas cahaya putih meledak, dan kehampaan itu bersinar dengan hebat. Sosok merah tua yang terbungkus cahaya keemasan muncul dari udara tipis. 5 sinar cahaya putih tidak menghilang. Mereka berputar dan berubah menjadi tangan tulang putih besar. Ada api putih terang melilitnya, tetapi tidak memiliki suhu sedikit pun. Tangan itu tiba-tiba meraih sosok merah tua itu. Kemanapun kelima jari itu lewat, 5 tanda hitam panjang akan tertinggal di kehampaan. Sosok merah tidak panik sama sekali. Cahaya keemasan di tubuhnya menebal dan berubah menjadi lapisan gelombang cahaya keemasan yang menyebar ke segala arah. Kemanapun gelombang cahaya keemasan lewat, tulang tangan putih besar itu segera berhenti. Kemudian, ia hancur sedikit demi sedikit dan menghilang. Pada saat itu, cahaya keemasan di tubuh Han Li sedikit berfluktuasi. Matanya berkedip lagi dan dia melihat ke bawah. Matanya berkilat ganas. Kakak Han, ada apa? Jiao San memperhatikan tindakan Han Li dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Han Li tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia mempercepat dan terbang ke depan. Jiao San mengerutkan kening saat dia melihat punggung Han Li. Dia melihat ke bawah tetapi segera menggelengkan kepalanya dan mengikuti Han Li. Ini adalah ekspresi iblis bertulang putih berubah ketika dia melihat ini. Setan singa perunggu itu meraung dengan marah. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan pedang guntur hitam. Saat dia hendak menyerang, dia dihentikan oleh iblis bertulang putih. Haha, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Hukum tulang putih iblis bertulang putih menjadi lebih berbahaya dan kejam. Tubuh sosok merah tua itu bersinar dengan cahaya keemasan. Itu adalah Kimozi. Auranya seperti jurang maut. Tampaknya kultivasinya telah pulih sepenuhnya. Itu kamu. Mata iblis bertulang putih itu berkilat dingin saat melihat Kimozi. Dia sepertinya mengenali Kimozi. Kakak kedua, apakah kamu kenal orang ini? Siapa dia? Singa perunggu bertanya dengan mata terbuka lebar. Kakak ketiga, ini Kimozi. Dia adalah murid kedua dari leluhur tua Miluo dari Sekte Kebenaran. Kemudian, dia mengkhianati tuannya dan bergabung dengan pengadilan surgawi. Mata iblis bertulang putih itu berkilat dan dia berkata dengan nada mengejek. Hehe, jadi kamu adalah pengkhianat dari Sekte Kebenaran. Melihat adalah percaya. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Setan singa perunggu memandang ke atas dan ke bawah ke arah Kimozi dengan ekspresi jijik. Rekan Kimozi, saya pernah mendengar bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertempuran untuk memusnahkan Sekte Kebenaran. Anda seharusnya berada di posisi tinggi di pengadilan surgawi sekarang, bukan? Setan tulang putih tertawa. Saat itu, tuanku menentang surga. Aku mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan pengadilan surgawi. Adapun posisi saya saat ini, itu semua berkat bantuan leluhur Dao sehingga saya bertanggung jawab atas penjara abadi, kata Kimozi sambil tersenyum,
tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya dan mengeluarkan token emas berbentuk kepala harimau. Token itu terlihat sangat biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Hanya ada dua kata yang tertulis di tengah-tengah token, Tuan Penjara. Aura yang tidak dapat dijelaskan terpancar dari dua kata pada token tersebut, menyebabkan kekosongan di dekatnya bergetar. Iblis bertulang putih melihat ekspresi Kimozi dan ekspresi mengejek di wajahnya perlahan menghilang. Jejak keseriusan melintas di wajahnya. Saya telah melihat banyak pengkhianat, tetapi ini pertama kalinya saya melihat sampah seperti Anda yang mengkhianati sekte Anda tanpa sedikit pun rasa bersalah. Iblis setan singa perunggu mendengus dan berkata dengan marah. Kamu pasti Raja Singa Tembaga yang terkenal dari 5 Raja Gunung Chang di alam iblis. Aku pernah mendengar bahwa kamu seperti api yang mengamuk, dan hari ini aku melihat bahwa itu benar. Aku paling mengagumi orang-orang sepertimu. Kimozi melirik Iblis Singa Tembaga dan tersenyum dengan tenang. Masih belum ada bekas kemarahan di wajahnya. Iblis Singa Perunggu merasa seperti menelan lalat ketika dia dipuji oleh Kimozi. Dia meludah lagi dan hendak mengatakan sesuatu. Kakak ketiga, iblis bertulang putih itu berteriak dengan tatapan dingin di matanya. Ketika iblis singa perunggu melihat ekspresi iblis bertulang putih itu, dia berhenti berbicara. Jadi kamu sudah menjadi penguasa penjara abadi. Selamat. Bolehkah saya tahu mengapa penguasa penjara abadi ada di sini? Iblis bertulang putih itu melirik ke arah token emas itu dan bertanya dengan mata menyipit. Jangan khawatir, rekan Daois Whitebone. Aku datang ke sini sendirian, bukan atas perintah pengadilan surgawi. Selain itu, saya bertanggung jawab atas penjara abadi sekarang, tidak seperti penjara abadi di masa lalu. Aku tidak akan menyerang kalian berdua. Sebaliknya, kita bisa bekerja sama. Kimozi menyimpan token itu dan berkata sambil tersenyum. Kerjasama bagaimana? Ekspresi iblis bertulang putih itu sedikit tenang ketika dia mendengar kata-kata Kimozi, tetapi ekspresinya menjadi lebih waspada. Saya mendengar dari percakapan kalian berdua bahwa ada permusuhan antara Anda dan orang-orang di depan. Saya juga memiliki permusuhan dengan mereka. Rekan Daois Tulang Putih, Anda dan saya adalah teman lama. Mengapa kita tidak bekerja sama? Kimozi melihat ke arah di mana Hanli dan yang lainnya pergi saat berkata. Bekerja sama, rekan Daois Kimozi telah mencapai alam Dewa Surgawi Agung, bukan? Anda juga mengembangkan hukum waktu. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan dan Anda memerlukan bantuan kami? Mata iblis bertulang putih itu berkedip-kedip. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun aku kuat, orang-orang di depan juga tidak lemah. Khususnya, salah satu dari mereka sangat kuat. Bahkan aku tidak percaya diri untuk berurusan dengannya. Saya yakin rekan singa perunggu Daois mengetahui hal ini dengan sangat baik. Kimozi tersenyum. Huff. Ketika iblis singa perunggu mendengar ini, sosok Hanli muncul di benaknya. Matanya berkedip dan dia mendengus dingin.